Pelantikan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang oleh Presiden Jokowi menimbulkan berbagai spekulasi tentang motif politik di baliknya. Pasalnya, AHY yang sebelumnya berada pada kubu oposisi pun kini hijrah dan bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju. Bagaimana pandangan pakar politik menilai konstelasi politik di Indonesia? Simak berita selengkapnya untuk Anda. Presiden Joko Widodo secara resmi menunjuk Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang pada tanggal 21 Februari 2024. Ketua Umum Partai Demokrat yang sebelumnya berada dalam kubu oposisi kini telah melakukan transisi ke dalam Kabinet Indonesia Maju. Meskipun alasan dibalik pengangkatan AHY disebut sebagai kebutuhan, langkah ini menimbulkan pertanyaan mengenai motif politik yang mungkin terlibat. Salah satu argumen adalah terkait dengan proses hak angket pemilu 2024 yang sedang berlangsung. Menurut analisis dari pakar politik Unhas, Ali Armunanto, motivasi dibalik penunjukan AHY sebagai Menteri ATR pada akhir masa pemerintahannya dapat diartikan sebagai tindakan politik balas jasa. Dia menjelaskan bahwa Partai Demokrat berkontribusi dalam upaya memenangkan Capres 02, Prabowo Gibran pada pemilihan presiden. Dan meskipun hasilnya masih dalam perolehan suara sementara, AHY dianggap sebagai pengakuan terhadap peran penting Demokrat. Selain itu ada juga aspek menciptakan stabilitas politik untuk masa pemerintahan mendatang dan menghadapi isu hak angket. Ali Armunanto menyoroti bahwa dengan bergabungnya Demokrat, posisi Jokowi dalam Dewan Perwakilan Rakyat menjadi lebih nyaman dan memperkuat stabilitas koalisi pemerintah. Selain itu kehadiran Demokrat dalam kabinet dapat dianggap sebagai penghormatan atas kerjasama yang telah terjalin, sehingga partai tersebut tidak merasa diabaikan. Pengangkatan AHY juga dipandang sebagai strategi untuk menghadapi berbagai masalah krusial yang dihadapi oleh pemerintahan Jokowi. Dengan memperkuat fondasi politik, diharapkan stabilitas politik dapat terjaga dan menjadi landasan kuat untuk pemerintahan Prabowo Gibran di masa yang akan datang. Ini kan semua belum pasti gitu. Ini tergantung gimana proses komunikasi politiknya. Nah, penunjukan AHY ini tentu akan menciptakan jalur komunikasi politik yang baru, menciptakan pola komunikasi politik yang baru. Kenapa? Kemudian karena tentu saja dengan bergabungnya Demokrat, tentu harus dikomunikasikan kembali dengan partai-partai pendukung lain. Karena ini kan kita berbicara tentang bagaimana kemudian mendistribusikan kekuasaan. Nah, tentu ada yang mau dapat banyak, ya. Tentu semua mau dapat banyak, tapi semua harus dibagi sesuai porsinya supaya dia tetap stabil dan segala macam. Dan proses-proses komunikasi politik inilah yang nanti yang menentukan siapa dapat apa, ya. Sumber daya apa yang diberikan, kewenangan apa yang diberikan, dia dapat jatah menteri apa dan seterusnya. Jadi masuknya AHY memang ini tentu akan merubah peta koalisi dan peta komunikasi politik. Kenapa? Karena ini tadi bahwa ini kan seakan-akan PDIP dan Demokrat bermusuhan gitu. Nah, tentu dengan diakomodasinya Demokrat, tentu proposal Jokowi ke Megawati juga harus dipertimbangkan, diperbarui supaya Megawati misalnya juga mau menerima kehadiran Demokrat dalam koalisi mereka gitu. Dan bukan hanya Demokrat, misalnya kalau nanti Nasdem masuk misalnya, tentu ini. Nah, ketika proposalnya ini ketemu, mereka bisa membentuk koalisi. Tapi ketika proposalnya tidak ketemu, tentu upaya-upaya lanjutan. Apakah ada proses renegosiasi di situ, lalu kemudian ada lobby ulang, atau ya yang paling jauh misalnya kemudian terjadi mereka kemudian memutuskan untuk tidak berkoalisi. PDIP menjadi oposisi dan Demokrat masuk menjadi koalisi dan seterusnya. Jadi itu tadi sebenarnya akan masih banyak faktor yang berkontribusi terhadap ini. Masuknya AHY ini hanya salah satu faktor yang memicu perubahan peta konstelasi dan kemungkinan proposal-proposal koalisi dan juga pola komunikasi politik itu akan berubah seiring dengan masuknya partai-partai yang sebelumnya tidak ada dalam koalisi. Dinamika politik yang terjadi mencakup perubahan formasi partai,
di mana Demokrat yang sebelumnya berada di kubu oposisi, kini bergabung dalam koalisi pemerintah. Demikian pula Nasdem yang awalnya merupakan lawan politik, menunjukkan adanya komunikasi politik yang berkembang. Sebelum pelantikan resmi dan pengumuman kabinet, terus terjadi perubahan dalam format politik, dan perubahan konstelasi politik menjadi bagian dari perhitungan politik yang cermat. Pertanyaannya adalah apakah koalisi akan semakin kuat dengan bergabungnya Demokrat ataukah muncul oposisi baru yang lebih tangguh dengan keluarnya PDIP dari kabinet. Perubahan ini akan menjadi dinamika yang terus berlangsung dalam arena politik Indonesia. Rahmatia Muhammad Fauzan Ali, Unhas TV.